Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 325, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ola terdiam. Mantan Panglima tertinggi menyipitkan matanya, jelas memikirkan sesuatu, dan berkata setelah beberapa saat, Nyonya Emer, jika Anda melakukan ini, Anda tidak takut hal-hal akan terungkap dan keluarga Emer akan dihancurkan. Camelia Emer tersenyum sedikit, senyum itu memberi orang perasaan yang sangat murah hati, dan berkata, selama Batalion Jia Panglima tertinggi mengepung Pulau Tianxin, dan Troya Mars tidak ada di sana, ditambah pengaturan dan hubungan saya di pulau itu, saya akan meningkatkan bendera dan seruan, seluruh Pulau Tianxin akan menjadi milik saya dan Yang Mulia. Mantan Panglima tertinggi merenung sedikit, dan berkata, apakah menurut Anda Gustavo Enzo adalah orang yang begitu mudah untuk dihadapi? Dia percaya bahwa seorang pria seperti Gustavo Enzo tidak memiliki cadangan. Selain itu, Gustavo Enzo adalah orang yang pernah bertugas di administrasi umum Kyushu. Pemikiran dan metode seperti apa yang tidak dia ketahui. Itu adalah mahkota sesungguhnya yang tak tertandingi. Berapa banyak orang yang bisa ada di dunia? Tentu saja, Camelia Emer tidak tahu tentang masa lalu Gustavo Enzo. Dia bangkit, dan berkata dengan cibiran mencibir, Gustavo Enzo semakin tua, dan keluarga Enzo ingin terus berkembang. Tidak bisa tanpa aku, Camelia Emer, dan keluarga Emer. Aku telah berada di keluarga Enzo selama bertahun-tahun, hanya menunggu hari ini. Setelah selesai berbicara, dia berbalik, menatap Panglima tertinggi sebelumnya dengan serius, dan berkata, Tuanku, kesempatan ini sekali dalam 1000 tahun. Selama Anda membantu saya akan memberikan semua properti dan sumber daya keluarga Enzo kepada Anda. Manfaat, kue yang sangat besar, itu setengah keluarga Enzo. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Panglima tertinggi sebelumnya tidak tergerak. Namun, akal mengalahkan dorongan hatinya. Dia memandang Camelia Emer dan berkata, Nyonya Emer, saya khawatir Anda meremehkan kemampuan Gustavo Enzo. Dia bukan orang tua jahat yang menurut Anda sedang sekarat. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa tidak ada hal seperti itu sebagai dia di dunia ini. Hal-hal dan orang-orang yang tidak dapat Anda lihat. Bahkan jika Anda datang kepada saya malam ini, saya khawatir dia sudah mengetahuinya. Bahkan, saya ragu dia membiarkan Anda keluar dengan sengaja. Selama tahun-tahun ketika dia bekerja dengan Gustavo Enzo, mantan Panglima tertinggi sangat terkesan dengan metode dan kemampuan Gustavo Enzo. Pria seperti itu adalah satu-satunya di era itu, pria yang mengalahkan seluruh administrasi umum Kyushu. Bahkan keluarga Enzo berkembang pesat di tangannya, dan tiba-tiba lepas dari kendali semua pihak. Pria seperti itu, semakin tua usianya, semakin halus dia, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami orang lain. Camelia Emer sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata mantan Panglima tertinggi, dan berkata, mungkin tuanku terlalu khawatir. Saya pikir selama Anda dan saya bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Apalagi, kesempatan ini sekali dalam 1000 tahun. Saya harap Yang Mulia akan mempertimbangkan pendapat saya dengan hati-hati. Mantan Panglima tertinggi menggelengkan kepalanya, langsung menolak kerja sama Camelia Emer, dan berkata, kembalilah dan temui para tamu. Setelah selesai berbicara, mantan Panglima tertinggi bangkit dan meninggalkan aula dengan tongkat. Alis indah Camelia Emer berkerut erat, lapisan es menggantung di wajahnya, dia menghentakkan kakinya, berbalik dan pergi. Karena Panglima tertinggi sebelumnya tidak membantu, dia akan mencari kerja sama baru. Dia terikat untuk menang melawan keluarga Enzo. Panah ada di tali, saya harus mengirimkannya. Setelah meninggalkan aula, begitu dia sampai di pintu, pengawal pribadi keluarga Emer berjalan dengan cepat, dan berkata dengan hormat, Nona, sesuatu terjadi di rumah, dan Tuan diundang oleh Gustavo Enzo ke Pulau Tianxin untuk mengenang masa lalu. Apa? Setelah mendengar ini, Camelia Emer terkejut. Dia mengepalkan tangannya dengan getir, mengerutkan kening, dan berjalan cepat menuju Bentley hitam yang diparkir di pintu. Kembali. Camelia Emer berkata dengan dingin kepada pengemudi, dan pada saat yang sama, dia juga mengerti arti dari apa yang dikatakan oleh Panglima tertinggi sebelumnya. Sialan Gustavo Enzo, benar-benar ada backhand.
Dan di balkon di lantai 2 villa, mantan panglima tertinggi bersandar pada kruk, memandangi Benli yang turun dari lantai bawah, sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara yang lebih dingin, keluarga Emer hanyalah pion, dia benar-benar memperlakukan dirinya sebagai karakter. Ya, di matanya, semua orang dan benda di dunia hanyalah bidak catur. Permainan catur ini bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh keluarga kecil Emer, Camelia Emer. Kembali ke Sanjiang Group Beacon. Vivian Low dan orang-orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tidak menutup mata selama 2 hari berturut-turut. Perluasan grup kali ini melibatkan pendirian cabang di 6 tempat termasuk Yancheng, Lingkar Beijing, dan Jinling, dan telah berbicara tentang kerjasama dengan pabrikan lokal, pabrik farmasi, dan distributor selama 2 hari. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kelompok perwakilan dan perusahaan dari 6 tempat ini sepertinya sedang menunggu sesuatu. Dengan kata lain, mereka sebenarnya berkolusi dan menekan Beacon Group dan Vivian Low terus-menerus untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Bahkan setelah beberapa pertemuan, terlihat jelas ada kecenderungan untuk runtuh. Nona Vivian, orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Kerja sama Beacon jelas merupakan peluang yang sangat bagus bagi mereka, tetapi mereka mengabaikannya dan membuat begitu banyak tuntutan kasar. Melanie Song sedang memilah-milah materi terbaru untuk Vivian Low. Vivian Low juga sangat lelah, berbaring di sofa dan melihat surat kerjasama yang dikirim oleh beberapa perusahaan. Semakin banyak dia membaca, semakin kesal dia. Semua permintaan kasar, dia sebenarnya meminta 60% dari keuntungan. Bahkan ada yang ingin menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan cabang, sehingga satu perusahaan mendominasi. Ini adalah saat Beacon mendirikan perusahaan cabang dan berbicara tentang kerjasama dengan mereka, tetapi mereka benar-benar mencoba untuk mendapatkan Beacon. Tidak ada ketulusan, ini benar-benar klausa tuan. Pada saat yang sama, manajer umum dan asisten dari beberapa perusahaan masuk, dan mereka semua berkata dengan tatapan sedih, Direktur Vivian, kerjasama dengan Jinling untuk sementara ditangguhkan, dan mereka menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu. Situasi di sini di Yancheng lebih rumit, dan pihak lain tampaknya memiliki kekhawatiran, tetapi mereka mengungkapkan sebuah berita kepada kami, mengatakan bahwa itu ada di belakang layar. Manajer umum dengan kacamata berbingkai emas berkata berhenti. Vivian Low mengerutkan kening, berdiri dengan perut tegak, dan bertanya, ada apa di balik itu? Seseorang di belakang layar mengincarmu, Direktur Vivian, dan dia memberitahu kami bahwa tujuan pihak lain sangat sederhana, untuk menjatuhkan Beacon. Manajer umum menjawab, beberapa kekhawatiran. Mendengar ini, Vivian Low menopang pinggangnya, berjalan mondar-mandir di kantor selama beberapa langkah, dan kemudian berkata, baiklah, aku akan pergi ke Yancheng besok, dan kamu serta Melanie Song akan ikut denganku. Tidak ada pilihan lain selain maju secara pribadi. Vivian Low pasti akan memenangkan kerja sama ini. Karena Yancheng dapat mengungkapkan informasi ini, itu berarti orang-orang di Yancheng sangat ingin bekerja sama, tetapi mereka takut untuk bekerja sama karena tekanan dari orang-orang di belakang mereka. Siapa yang pada akhirnya ingin memperbaiki dirinya sendiri? Vivian Low bingung dan sangat curiga. Direktur Vivian, apakah Anda ingin memberitahu saudara Enzo? Tanya Melanie Song. Mendengar ini, pria berkacamata berbingkai emas, yaitu, manajer umum Departemen Pemasaran Beacon yang baru direkrut, Palton Fei, memiliki sedikit rasa dingin di sudut matanya. Aiden Enzo, saya mendengar bahwa pria itu tidak berguna. Hehe, apa gunanya memberitahunya? Ini bukan tentang mengandalkan Direktur Vivian. Vivian Low berpikir sejenak, dan berkata, tidak perlu, saya tidak ingin dia mengkhawatirkan saya. Setelah tugas diatur, Vivian Low kembali, dan ada beras untuk diurus di rumah. Dan di sini, setelah Palton Fei keluar dari perusahaan, dia pergi ke kafe dan menunggu di kamar pribadi. Setelah beberapa menit, pintu ruangan terbuka, dan 4 pria berjas hitam dan berkacamata hitam masuk. Orang-orang ini semuanya dingin, mereka terlihat sangat luar biasa. Mereka tak tergoyahkan seperti gunung, dan aura mereka sangat kuat. Segera setelah itu, di belakang pengawal, seorang pemuda tampan masuk. Dengan senyum tipis di bibirnya, dia langsung duduk di kursi utama. Palton Fei bangkit dengan cepat, dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Enzo, masalah yang Anda katakan telah selesai. Benar, duduk di depan Palton Fei adalah Tuan Muda dari keluarga Enzo, Logan Enzo. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Logan Enzo mengangguk, tanpa disadari dengan sikap harga diri, dan berkata dengan ringan, baiklah,
Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan saya berjanji kepada Anda bahwa persyaratannya secara alami tidak akan berkurang. Terima kasih, Tuan Muda Enzo. Terima kasih Tuan Muda Enzo, karena merupakan kehormatan bagi saya, Palton Fei. Selama itu diatur oleh Tuan Muda Enzo, bahkan jika saya, Palton Fei, naik gunung pedang dan turun gunung lautan api, aku akan melakukannya untuk Tuan Muda Enzo. Palton Fei sangat bersemangat sehingga dia membungkuk langsung dengan ekspresi hormat di wajahnya. Tuan Muda Enzo berjanji pada dirinya posisi manajer umum sebuah perusahaan terbuka, dengan gaji tahunan puluhan juta, dan tambahan 100 juta untuk dirinya. Tembakannya terlalu murah hati. Bahkan jika saya tinggal di Bikan tanpa makan atau minum selama lebih dari 10 tahun, saya tetap tidak akan mendapat banyak. Logan Enzo bangkit, menyerahkan segelas anggur merah kepada Palton Fei, dan dengan senyum hangat di bibirnya, dia menepuk pundaknya dan berkata, "Ayo, sudah selesai." Setelah diapresiasi oleh Tuan Muda Enzo, Palton Fei terus meningkat sejak saat itu. "Tuan Muda Enzo, Vivian Low akan pergi ke Yancheng besok, haruskah saya membuat pengaturan terlebih dahulu untuk mempersulitnya?" Palton Fei mengangguk dan membungkuk setelah minum selama 3 putaran. Logan Enzo membalikkan gelas anggur merah di tangannya, berpikir sejenak, dan berkata, "Besok saya juga akan pergi ke Yancheng untuk berpartisipasi dalam pertemuan promosi investasi lokal di Yancheng, dan kemudian saya akan mengatur orang." Palton Fei mengangguk dan berkata, "Baik. Ngomong-ngomong, apa rencana Bikan sekarang?" Logan Enzo tiba-tiba bertanya. Palton Fei buru-buru berkata, "Menurut niat Vivian Low, dia ingin membuka kantor cabang Bikan di 6 kota, dan dia bertekad untuk menang. Namun, kali ini, karena campur tangan rahasia Tuan Muda Enzo, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik." "Bagaimana dengan suaminya Aiden Enzo?" Logan Enzo bertanya lagi. "Hehe, bajingan itu, dikatakan bahwa dia tidak ada di Sanjiang. Ada apa, Tuan Muda Enzo, mengapa kamu tiba-tiba peduli dengan sampah?" Palton Fei menyebut Aiden Enzo, matanya penuh ejekan, dan sudut mulutnya juga memiliki senyum puas. Ketika Logan mendengarnya, dia terkekeh dan berkata, "Saya suka kata itu. Saya memiliki beberapa keluhan pribadi dengannya." Palton Fei membual. Logan Enzo terkekeh dan berkata, "Saya harap begitu." Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan meninggalkan ruangan itu. Palton Fei mengikuti di belakangnya sepanjang waktu, memperhatikan Logan Enzo pergi dengan hormat. Ketika pihak lain pergi, Palton Fei mencibir di wajahnya, dan berkata, "Aiden Enzo, kamu hanya sampah. Tuan Muda Enzo, perhatikan baik-baik, aku pasti akan membawanya ke sini untukmu." Keesokan harinya, Vivian Low membawa Palton Fei dan Melanie Song pergi dari perusahaan dan langsung bergegas ke Yancheng. Di dalam mobil, Vivian Low melihat informasi dari perwakilan perusahaan Yancheng, dan sedikit mengernyit, dan bertanya, "Kedrick Baylor ini dianggap sebagai pengusaha besar di industri farmasi di Yancheng, mengapa informasi sangat sedikit?" Melanie Song menghela nafas tanpa daya berkata, "Direktur Vivian, kamu tidak tahu, informasi yang diberikan oleh pihak lain terlalu sedikit, seolah-olah sengaja disembunyikan dari kami. Bahan-bahan ini diperoleh oleh orang-orang profesional. Kedrick Baylor ini adalah juga seorang selebriti kaya di Yancheng, keluarga Baylor ada di Yancheng, dan juga keluarga dengan nama keluarga terbesar kedua setelah keluarga Sen di Yancheng." Palton Fei, yang mengemudi di depan, melirik Vivian Low yang sedang duduk di barisan belakang melalui kaca spion. Mengenakan gaun panjang putih pudar dengan jaket hitam di luar, dia terlihat intelektual, dan dengan rambut hitam panjangnya, dia terlihat sangat feminin. Terlebih lagi, betisnya yang ketat dibungkus dengan lapisan tipis sutra hitam, yang membuat hati Palton Fei gatal. Wanita seperti itu sebenarnya menikah dengan orang yang tidak berharga, sungguh membuang-buang uang. "Nona Vivian, Anda tidak tahu. Keluarga Baylor ini adalah salah satu keluarga besar terbesar di Yancheng. Jika mereka bisa mendapatkan banyak barang, orang luar tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Kali ini, keluarga Baylor, sebagai seorang perwakilan, bekerja sama di atas juga membuat tuntutan yang sangat berlebihan, jadi kami pergi ke sana saja, saya khawatir itu tidak akan berhasil," kata Palton Fei, melihat perubahan warna kulit Vivian Low di kaca spion. Vivian Low mengangkat alisnya, dan Liu Yemei mengerutkan kening, dan berkata, "Seperti apa Kedrick Baylor ini?" Melanie Song buru-buru menjawab, dia suka bermain golf, dan pernah mengundang beberapa bintang wanita untuk bermain bersamanya di lapangan golf selama seminggu. Dan,
Ada desas-desus bahwa dia berselingkuh dengan beberapa bintang wanita, dan skalanya sangat besar. Mendengar ini, Vivian Low mengerutkan kening lebih dalam, orang seperti itu tidak mudah untuk dicocokkan. Bagaimana dengan yang lain? Vivian Low bertanya lagi. Melanie Song menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya itu yang kudengar sejauh ini, tapi Kedrick Baylor ini sepertinya memiliki hobi seperti itu, dia menyukai selebritas wanita. Palton Fei di barisan depan berkata dengan cepat, jangan khawatir, Direktur Vivian, kami bersamamu, tidak apa-apa ya, tidak peduli seberapa berani Kedrick Baylor ini, dia tidak akan membuat tuntutan yang berlebihan. Vivian Low mengangguk, merasa sedikit tidak enak di hatinya. Kali ini Yan Cheng dan partainya mungkin tidak semudah itu. 2 jam kemudian, Vivian Low dan rombongannya tiba di rumah keluarga Baylor di Yan Cheng. Di pintu, ada seorang kepala pelayan yang menyapa Vivian Low dan turun dari mobil, dan berkata dengan senyum sopan, Direktur Vivian, tuanku menunggumu di lapangan golf di gunung belakang. Ketika Vivian Low mendengar ini, tidak ada perubahan emosi di wajahnya, dan dia tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, maaf merepotkan. Saat mereka berbicara, beberapa orang mengikuti pelayan di depan ke gunung belakang. Ada kendaraan listrik kecil untuk membawa orang. Palton Fei tertinggal beberapa langkah di belakang Vivian Low dan Melanie Song, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke nomor, isinya sangat sederhana, kami di sini, temukan kesempatan untuk melakukannya. Setelah mengirimkan pesan teks ini, Palton Fei menyusul Melanie Song di depan, tersenyum dan berkata, baiklah, Melanie, saya meninggalkan dokumen di mobil, Anda bisa mengambilkannya untuk saya akan menemani Direktur Vivian. Melanie Song berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baik. Lagi pula, memiliki pria dengan Direktur Vivian jauh lebih baik daripada dirinya. Melihat Melanie Song berjalan menuju mobil, lalu 2 pria bertubuh besar melompat keluar di sampingnya, menyeret Melanie Song ke dalam mobil, dia tersenyum dingin, menarik jasnya, dan mengikuti Vivian Low di depan. Keduanya naik mobil listrik. Vivian Low melirik arloji di pergelangan tangannya dan bertanya, di mana Melanie? Vivian Low melihat ke arah yang dia lihat, mengangguk dan berkata, baik, ayo pergi dulu. Kemudian, mobil dinyalakan dan langsung melaju ke lapangan golf di gunung belakang. Area yang luas di sini adalah lapangan golf yang penuh dengan rumput. Segera, mereka tiba di area istirahat lapangan golf, di mana mereka melihat kepala keluarga Baylor, Kedrick Baylor, yang sedang bermain golf dengan beberapa aktris populer. Direktur Baylor, halo. Vivian Low melangkah maju, mengulurkan tangan rampingnya, tersenyum di seluruh wajahnya. Kedrick Baylor menoleh, menatap Vivian Low dengan matanya beberapa kali, lalu mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, hai, Direktur Vivian, saya tidak menyangka Anda lebih cantik dan lebih temperamental daripada yang di dalam foto. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kedrick Baylor memegang tangan kecil Vivian Low dan tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Vivian Low tersenyum, membuka tangannya dan berkata, Direktur Baylor, kamu bercanda, mengapa kita tidak masuk dan mengobrol? Kedrick Baylor tidak menjawab, tetapi bertanya, apakah Anda bermain golf? Saya seorang pengusaha, mereka semua suka berbicara sambil bermain. Vivian Low menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada meminta maaf, aku orang biasa, dan aku tidak memiliki keanggunan Direktur Baylor, jadi aku tidak pandai bermain. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu. Kedrick Baylor tersenyum dan mengangguk ke pelayan di sebelahnya. Pelayan segera mengeluarkan tongkat golf dan menyerahkannya kepada Vivian Low. Vivian Low tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa melanjutkan, tersenyum ramah dan berkata, kalau begitu aku akan menjadi bosmu. Setelah selesai berbicara, keduanya berjalan ke depan, diikuti oleh pelayan. Direktur Vivian, postur tubuhmu untuk memegang isyarat salah, kata Kedrick Baylor berdiri di samping Vivian Low, mengikuti, dan berjalan tepat di belakang Vivian Low, dengan tubuhnya menempel di pinggang Vivian Low, memegang tangan Vivian Low yang lembut dan lembut, dia berkata, ini harus dipegang seperti ini, dan kemudian, ayunkan seperti ini. Sementara Kedrick Baylor berkata, tangan lainnya, naik ke pinggang kecil Vivian Low. Vivian Low mengerutkan kening, merasa tangan dan kaki Kedrick Baylor di belakangnya tidak baik. Dia berbalik ke samping dengan cepat dan berkata, Direktur Baylor, tahu banyak, aku akan mencobanya sendiri. Kedrick Baylor tersenyum, tidak merasa malu, dan terus menatap tubuh Vivian Low dan perutnya yang bengkak dan berkata, berapa lama? Sudah sebulan. Vivian Low tersenyum dan kembali,
sudah hampir 5 bulan. Kedrick Baylor mengangguk, tiba-tiba membawa topik itu ke suami Vivian Low, dan bertanya ragu-ragu, saya mendengar bahwa suami Direktur Vivian sepertinya reputasi di Sanjiang sangat buruk. Mata Vivian Low membeku, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Direktur Baylor, kamu mungkin salah dengar. Benarkah? Bukankah kamu mengatakan bahwa suamimu menikah dengan keluarga Low? Dia lembut. Kedrick Baylor mencibir dengan tidak hati-hati, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Ketika Vivian Low mendengar ini, sudut matanya membeku, dan dia berkata, saya pikir saya tidak bisa membicarakan bisnis dengan Direktur Baylor hari ini. Jika demikian, maka saya akan pergi dulu, dan saya akan mengunjungi Direktur Baylor besok. Vivian berbalik dan hendak pergi, dan berteriak kepada Palton Fei yang berdiri di samping, ayo kembali dulu. Palton Fei bergegas maju dan membujuk, Direktur Vivian, kamu di sini, jadi begitu tidak baik pergi seperti ini. Lagi pula, ini keluarga Baylor, bukan Bikan. Nadanya dingin dan dingin. Vivian Low mengerutkan kening dan menatap Palton Fei. Kedrick Baylor, yang berada di belakangnya, tiba-tiba berkata dengan senyum dingin, Direktur Vivian, apakah menurutmu keluargaku adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Hari ini, jika kamu tidak menemaniku untuk menyelesaikan permainan, saya khawatir itu tidak akan mudah untuk pergi. Vivian Low mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, berbalik dan berkata dengan dingin kepada Kedrick Baylor, Direktur Baylor, apa maksudmu? Pada saat ini, Vivian Low menyadari bahwa dia berada di mulut harimau. Kedrick Baylor tertawa 2 kali, menatap Vivian Low dengan mata dingin, dan berkata, tidak, tapi di rumah keluarga Baylor saya, Anda bisa memilikinya. Kamu, Vivian Low marah, tapi dia tidak menyukainya. Bagaimana berani kamu? Lagi pula, hanya ada kalian berdua, jika kamu benar-benar menyinggung Kedrick Baylor, aku khawatir itu akan sulit untukmu. Setelah hening sejenak, Kedrick Baylor terus mencibir dan berkata, bagaimana, Direktur Vivian, apakah Anda masih ingin berbicara? Suara Vivian Low menjadi lebih dingin, dan berkata, Direktur Baylor, tidak ada yang perlu kita bicarakan, jadi tolong maafkan aku karena tidak menemani. Dia harus segera pergi. Situasi Vivian Low saat ini sangat sulit, dan dia masih memiliki seorang anak di perutnya. Dia tidak bisa membiarkan anak itu terluka. Namun, Kedrick Baylor berteriak, aku lihat siapa yang berani pergi hari ini. Desir, beberapa penjaga keamanan dari Manor segera bergegas, menghalangi jalan Vivian Low. Direktur Baylor, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Vivian Low ketakutan, mundur beberapa langkah, dan bertanya pada Kedrick Baylor dengan marah. Apa yang aku lakukan? Kedrick Baylor datang, menamparkan wajah Vivian Low dengan marah, dan berkata dengan dingin, apa yang kamu hanya ketua perusahaan, dan kamu masih berpura-pura dicadangkan di depanku. Bicara tentang kerjasama, Anda harus mendengarkan saya. Kemarilah, undang Direktur Vivian kembali ke Manor. Teriak Kedrick Baylor, wajahnya dingin. Kemudian, beberapa satpam mendukung Vivian Low, yang terus meronta dan berteriak, Direktur Baylor, apa yang kamu lakukan itu melanggar aturan. Aku mewakili grup Bikan. Palton Fei, selamatkan aku. Vivian Low menoleh. Dengan suara menangis, dia memandang Palton Fei ke samping. Palton Fei berpura-pura bergegas untuk menonton, dan berteriak, Direktur Baylor, Direktur Vivian kami hamil, kamu tidak bisa melakukan ini. Kedrick Baylor mendongak dan menendangnya, mengutuk, apa yang kamu? Beraninya kamu bicara padaku seperti itu. Baru setelah Vivian Low dibawa pergi, Palton Fei bangkit dari tanah, menepuk-nepuk debu dari tubuhnya, ekspresinya berubah, dan dia dengan hormat berkata, Direktur Baylor, aku maaf. Kedrick Baylor menghela nafas, keinginan jahat dan pandangan tegas di matanya barusan berubah menjadi kemarahan, dan dia berteriak, kalian tidak melakukan hal seperti ini. Aku, Kedrick Baylor, telah menjadi orang jahat. Palton Fei tersenyum dengan dingin dan berkata, Tuan Muda Enzo memerintahkan Direktur Baylor, masih ingin melawan. Mendengar kata Tuan Muda Enzo, Kedrick Baylor menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apakah dia berani melawan? Tidak berani, ikuti saja, kembali ke sisi Aiden Enzo. Dia berada di Hanshan Villa, berdiskusi dengan beberapa orang, terutama tentang arena grup dunia besok. Pada saat ini, Tergio Zisou masuk dengan wajah cemas, berbisik di telinga Aiden Enzo, dan berkata, Tuan Enzo, sesuatu terjadi, dan Nyonya ditahan di rumah keluarga Baylor. Aiden Enzo sangat marah, tubuhnya penuh kedinginan.
Orang-orang di sekitar juga tertegun. Tergio Ziso buru-buru menjelaskan, kali ini Nyonya datang ke Yancheng untuk membahas kerjasama, tetapi sejak dia memasuki rumah keluarga Baylor di Yancheng, dia tidak pernah keluar lagi. Menurut kabar dari anak buahnya, Nyonya pasti ditahan. Mencari kematian, Aiden Enzo sangat marah, dan menamparkan meja dengan marah. Berani melawan Vivian Low, tidak peduli apa keluarga Yancheng Baylor, mereka semua menari di atas kepala kematian. Rebecca Jaorin dan anak-anak keluarga Jaorin lainnya juga bangun pada saat ini, dan mereka semua bertanya dengan wajah marah, "Kakak Aiden Enzo, ada apa? Apakah ada yang berani menggertak ipar perempuan?" Generasi muda keluarga Jaorin semuanya mengakui Aiden Enzo sebagai kakak laki-laki. Terutama setelah apa yang terjadi tadi malam, para junior dari keluarga Jaorin mengagumi Aiden Enzo dan God of War yang di mata mereka. Sekarang, istri saudara Aiden Enzo telah ditahan. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Keluarga Baylor, keluarga Yancheng Baylor, pengadilan kematian, pergilah, aku ingin seseorang pergi ke rumah keluarga Baylor. Milo Jaorin adalah orang pertama yang berdiri, dengan ekspresi marah di wajahnya. Aiden Enzo mengerutkan kening, melirik Tergio Ziso, dan berkata dengan suara dingin, "Bawa seseorang ke rumah keluarga Baylor." "Ya, Tuan Enzo." Tergio Ziso mendapat perintah, dan segera keluar, dan dengan panggilan telepon, dia diatur untuk saudara-saudara yang ada di dekatnya, semuanya dipanggil bersama. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.